wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yolanda dengan NIM 171404041 dari jurusan Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai subgrup normal dan contoh-contohnya. Untuk itu, kepada teman-teman jangan lupa ya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu materi subgrup normal. Subgrup normal. Pada materi subgrup normal ini, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep subgrup normal. Yang kedua, sifat-sifat subgrup normal, dan yang ketiga, contoh-contohnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan subgrup normal, terlebih dahulu kita mengetahui alasan kenapa munculnya konsep subgrup normal ini. Teman-teman perhatikan alasannya. Kalau kita mempunyai suatu grup, contohnya grup Z terhadap operasi penjumlahan, di mana Z adalah himpunan semua bilangan bulat, maka kita akan mempunyai beberapa subgrup dari Z. Salah satu subgrupnya adalah 5Z, atau bisa disebut dengan himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Jika kita membuat koset-koset dari 5Z pada materi sebelumnya, yaitu koset, maka kita akan memperoleh 5 koset yang berbeda. Yang pertama adalah 0 plus 5Z, yang kedua 1 plus 5Z, 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, dan yang terakhir adalah 4 plus 5Z. Kalau ditanya, gimana 7 plus 5Z? Nanti 7 plus 5Z ini akan kembali kepada 2 plus 5Z. Dan pada umumnya, koset-koset ini hanya ada 5 buah. Perhatikan koset-koset ini merupakan himpunan. Jika kita beri suatu operasi dengan aturan operasi menjumlahkan masing-masing anggota himpunan yang satu ke yang lainnya, maka 0 plus 5Z jika kita jumlahkan dengan 1 plus 5Z, maka akan diperoleh himpunan apa coba? Ya, himpunan 1 ditambah 5Z, di mana 0 tambah 1, 1. 5 ditambah 1, 6. 10 tambah 6, 16. Dan seterusnya. Dan jika 1 plus 5Z dijumlahkan dengan 2 plus 5Z, maka hasilnya adalah 3 plus 5Z. Kalau 4 plus 5Z ditambah dengan 1 plus 5Z, maka hasilnya adalah 0 plus 5Z. Dengan operasi tersebut, maka himpunan koset-koset ini akan membentuk grup ternyata dengan elemen identitasnya 0 plus 5Z. Nah, yang menarik adalah grup tersebut adalah sudah kita kenal. Kalau misalnya himpunan ini kita wakili dengan 0 bar, simbol normal ini, dan yang ini kita wakili dengan 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Dan operasi tadi terhadap himpunan ini itu sebenarnya membentuk grup himpunan bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5. Nah, himpunan koset-koset ini karena dia membentuk grup, maka secara simbolis adalah Z per 5Z, dan grup ini disebut dengan grup quotient atau grup faktor. Sekarang
kita generalisasikan, jika kita mempunyai grup G dengan operasi star dan dengan subgrup H, dan kita gunakan H untuk membuat koset-kosetnya, yaitu ini, dan seterusnya. Jika kita himpun koset-koset ini, maka muncullah sebuah pertanyaan, apakah G per H atau himpunan koset-koset ini dengan suatu operasi membentuk grup? Jawabannya adalah tidak semua membentuk grup. Ada syarat agar G per H ini menjadi suatu grup yang disebut dengan grup faktor. Apa syaratnya? Syaratnya adalah subgrup H tidak hanya sekedar dari subgrup dari G, tapi H adalah harus merupakan subgrup normal dari G. Subgrup normal itu adalah definisinya sebuah grup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika berlaku AH sama dengan HA, di mana setiap A elemen G atau elemen dari grup G. Artinya, koset kirinya harus sama dengan koset kanannya. Jika memenuhi ini, maka subgrup H tadi kita sebut dengan subgrup normal dari G. Maka disimbolkan dengan ini. H subgrup normal dari G. Ini adalah simbol yang menyatakan H subgrup normal dari G. Perhatikan kembali, koset kanan sama dengan koset kiri. Pernyataan ini bukan berarti untuk setiap A elemen G dan H elemen H, A star H sama dengan H star A. Bukan ini maksudnya ya. Yang dimaksud dengan koset kanan sama dengan koset kiri ini adalah artinya untuk setiap A elemen G dan H elemen H ada suatu H aksen elemen H sehingga A star H sama dengan H aksen star A. Ada pula H double aksen elemen H sehingga H star A sama dengan A star H double aksen. Jadi maksud dari HA sama dengan HA yaitu ini. Bukan yang ini ya. Kemudian kita masuk pada uji subgrup normal. Maka ada teorema di mana teorema ini akan membantu dalam pengecekan apakah subgrup ini merupakan subgrup normal atau tidak. Yang bunyinya seperti ini. Subgrup H dari grup G operasi star merupakan subgrup normal jika dan hanya jika XH X inver subset H di mana setiap X elemen G. Ingat bahwa XH X inver yaitu sama dengan himpunan ini. Himpunan X star H star X inverse di mana H-nya adalah elemen H besar. Yang namanya teorema pasti ada pembuktian. Maka buktinya adalah ada dua arah karena di sini jika dan hanya jika. Misalnya dari arah kanan, misalnya diketahui H subgrup normal dari G, maka setiap X elemen G dan H elemen H ada H aksen elemen H sehingga X star H sama dengan H aksen star X. Diperoleh
X star H, X star inverse sama dengan H aksen. Artinya X, H, X inverse subset dari H. Nah, kok bisa ini hasilnya? Karena ini sama-sama kita bagi dengan yang ini, sama-sama kita kali dengan X inverse. Maka hasilnya seperti ini. X star H sama dengan H aksen star X. Jika sama-sama kita kali dengan X inverse, ini jika kita kali dengan X inverse, maka X star H star X inverse sama dengan X inverse ini kan sama dengan 1/X. Maka X kali 1/X kan habis X-nya. Maka H aksen yang tinggal. Jadinya seperti ini. Maka ini jika sama-sama dikali dengan X inverse, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk yang arah kirinya, teman-teman coba sendiri sebagai latihan ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. Buktinya, jika H subgrup dari grup abelian berlaku komutatif, di mana A star H sama dengan H star A, di mana setiap A elemen G, setiap H elemen H, sehingga koset kirinya jelas sama dengan koset kanannya. Udah terbukti kan? Contoh grup abelian yang udah kita kenal itu yaitu R operasi penjumlahan, Z operasi penjumlahan, Q dikeluarin nolnya terhadap operasi perkalian, dan yang lain-lainnya. Di mana semua ini adalah operasi subgrup normal. Dan coba kita lihat contoh yang grup abeliannya gimana. Misalnya, diketahui M, yaitu di mana himpunan metrik di mana determinannya ini tidak sama dengan 0. Dengan operasi perkalian matriks merupakan grup non-abelian. Dan N, himpunan metrik 2 kali 2, di mana determinannya sama dengan 1. Yang ini udah pernah kita bahas, si N ini merupakan subgrup dari N. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah N ini subgrup normal dari M? Untuk menunjukkan bahwa N yaitu himpunan matriks dengan determinan 1 merupakan subgrup normal dari M, akan lebih mudah kita menggunakan uji subgrup normal tadi. Maka kita akan menunjukkan X kali N kali X inverse di mana elemen N besar. Yaitu kita lihat sifat determinan dari metrik jelas kita lihat sifat determinan dari matriks yang pernah kita belajar dari aljabar elementer, di mana determinan kali X and X inverse ini, maka kita lihat hasilnya ini. Karena determinan X kali N kali X inverse sama dengan 1, maka X and X inverse elemen N, maka setiap X elemen M, setiap
N elemen N, sehingga N merupakan subgrup normal dari M. Kita lanjut pada contoh selanjutnya. Misalkan diketahui grup dihedral, yaitu D3, yaitu grup dan himpunan beranggotakan pemetaan yang memetakan poligon segitiga beraturan pada dirinya sendiri, di mana D3 berorde 6 yang terdiri dari 3 rotasi, yaitu R0 sama dengan identitas R120, R240, dan 3 refleksi dengan sumbu melalui titik sudut segitiga yang digambarkan sebagai berikut. Nah, kita gambarkan seperti ini gambarnya. Oke, ini yang pertama R0 yaitu 0 derajat, tidak melakukan apa-apa, ini sebagai identitasnya. Kemudian rotasi 120, terus rotasi 240, ini merupakan refleksi S1, dan ini merupakan refleksi S2. Jadi, jika kita buat tabel Cayley-nya, maka jika rotasi 120, kita operasikan dengan S1, yaitu refleksinya, maka hasilnya yaitu refleksi S2. Dan begitu pun seterusnya. Oke. Yang menjadi pertanyaan dari grup tersebut, yang ini, yaitu D3. Kita lihat, yang contoh yang ketiga ini, dapat kita periksa bahwa R, di mana himpunannya yaitu identitas, rotasi 120, rotasi 240, merupakan suatu subgrup dari D3. Yang kita tanyakan, apakah R ini merupakan subgrup normal dari D3? Jadi bisa kita lihat, caranya adalah kita kembalikan kepada definisi tadi. Misalkan kita cari koset-koset kirinya dari R. Yang pertama adalah ID kali R, yaitu di mana ID dikali dengan semua anggota-anggota R. Di mana ID dikali R adalah R220, di mana jika kita kalikan ID dengan himpunan-himpunan yang ada di R ini, misalkan ID dikali dengan ID, maka hasilnya ID. ID dikali dengan R120, hasilnya R120. Dan ID dikali dengan R140, hasilnya R240. Maka hasilnya adalah R. Koset yang kedua, kita kalikan dengan R120 dikali dengan R, maka R juga hasilnya. Koset yang ketiga juga R juga, dan begitu pun seterusnya. Ternyata hasilnya dari sini kita punya dua koset kiri yang berbeda, yaitu R dan S1R. Kemudian kita cari koset-koset kanannya lagi. Kita kalikan R ini dari kanan. Ternyata hasilnya, jika R kali ID hasilnya ID, R kali R240 hasilnya R, begitupun seterusnya. Maka
Dua koset kanan yang berbeda ini juga memiliki dua koset kanan yang berbeda, yaitu R dan SR. Dari sini, dua koset kanan yang berbeda ini juga diperoleh R dan S1R. Dan ternyata, untuk setiap anggota D3, koset kiri dan koset kanannya itu adalah sama. Lihat, sama. Oke. Jadi, jika kita gambar, hasil kosetnya itu adalah yang ini. Maka kesimpulannya adalah R, subgrup normal dari D3. Kan tadi kan yang koset kiri dan koset kanannya itu kan sama. Lihat, yang ini sama dengan yang ini. Dan yang ini sama dengan yang ini. Jika kita lihat pada gambar, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat, yang warna merah ini yaitu koset kiri dan ini koset kanannya, sama kan? Dan yang sebelah sini koset kanannya juga sama dengan yang ini koset kirinya hasilnya dan ini koset kanannya. Lihat kan? Maka dari itu R merupakan subgrup normal dari D3. Kita masuk pada contoh yang keempat, yang mana ini bukan non-contoh. Dapat kita periksa bahwa S, himpunan yang anggotanya identitas dan S1. Yang ini merupakan suatu subgrup dari D3. Tapi, apakah dia merupakan subgrup normal dari D3? Maka bisa kita cari koset-koset kirinya apakah sama dengan koset-koset kanannya. Kita cari dulu koset-koset kirinya. Bisa dilihat. Di sini kita melihat ada 3 koset yang berbeda. Bisa dilihat kan? Yaitu S, R120R, dan R240R. Dan jika kita kita lihat koset-koset kanannya, di sini juga ada berbeda pula ketiga kosetnya ini. Dan juga terdapat perbedaan antara koset kirinya dan koset kanannya. Kita lihat di sini R120R, sedangkan di sini SR240. Jelas berbeda. Ada 3 yang berbeda, yaitu S120, dan SR240. Meskipun sama-sama 3, tapi koset kiri dan kanannya itu berbeda. Jelas perbedaannya itu. Dan jika kita lihat gambar dari koset kirinya ini, kita lihat. Ada yang berbeda kan? Di sini ada warna merah, hijau, dan juga biru. Yang ini warna biru ya. Maka dari itu, karena dia itu berbeda, koset kiri dan koset kanannya itu berbeda, maka subgrup S bukan merupakan subgrup normal dari D3. Dan kita lanjut pada contoh selanjutnya. Dan kita masuk pada contoh selanjutnya, yaitu yang nomor 3 ini. Misalkan TB merupakan mempunyai himpunan, yaitu determinan
matriks 2 kali 2, di mana AC tidak sama dengan 0, adalah grup terhadap operasi perkalian matriks. Buktikan bahwa matriks X 1X01, di mana X elemen R merupakan subgrup normal dari TB. Maka penyelesaiannya adalah, pertama-tama kita ambil sembarang T elemen TB dengan T matriks A, B, dan DC, di mana A, B, C elemen R. AC tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ambil sembarang N kecil elemen N besar dengan N kecil sama dengan matriks 1, 0, X1, di mana X elemen R. Maka akan ditunjukkan bahwa T dikali N dikali T inverse, yang merupakan elemen N, dengan T inverse sama dengan 1 per A kali C dikali dengan matriks C, D, min B, dan A adalah inverse dari matriks T. Perhatikan bahwa T dikali N dikali T inverse sama dengan matriks A, B, D, C dikali dengan 1, 0, X1 dikali dengan 1 per AC dikali dengan matriks C, D, min B, A. Maka matriks A, D, B tambah CX, dan C dikali dengan seper A kali C dikali dengan matriks C, D, min B, A. Maka hasilnya adalah matriks yang anggotanya yaitu 1, 0, C kuadrat X, dan 1. Dan sampai di sini pembahasan kita mengenai subgrup normal. Gimana teman-teman? Mudah kan memahami materinya? Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.